Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Ya, di video kali ini saya mau bahas tentang performa gaming dari handphone keluaran Xiaomi terbaru, yaitu Redmi Note 11 Pro 5G. Nah, kita akan coba performa gamingnya ya di handphone ini. Handphone yang satu ini ditenagai oleh chipset Snapdragon 695 ya. Kenceng, tapi namanya seri 6 Snapdragon-nya. Cuma perekamannya nggak bisa 4K, jadi cukup kontroversial. Tapi chipset ini termasuk chipset andalan mid-range di kuartal 1 2022. Nah, seperti apa kemampuan dari Redmi Note 11 Pro 5G ini? Nah, secara body dulu ya, kita tuh lihat di sini, ini bodinya udah mengkotak, udah bagus, dan kotaknya ini beda dengan iPhone. Nah, kenapa saya ngomongin bodinya dulu ya? Karena menurut saya body dari sebuah handphone itu penting untuk bisa memberikan kita kenyamanan bermain dalam sebuah game. Di sini bodinya udah kekinian, dilihat cantik, dilihat juga warna yang Atlantic Blue ini juga oke, bagus. Terus waktu dipegang, gripnya juga enak. Nah, dulu saya bilang ya, handphone dengan pinggiran flat seperti ini tuh nggak asik kalau dipegang. Contohnya kayak iPhone, harus pakai casing. Nggak pakai casing rasanya kayak nggak nyaman. Mungkin itu referensi pribadi ya, tapi sepertinya banyak yang mengiyakan hal itu. Karena di iPhone sendiri, pinggirannya di sini tuh terlalu tegas ya. Dia terlalu 90 derajat sudutnya. Jadi ketika kita pegang, gripnya tuh kayak kurang gigit gitu loh, kayak bisa lepas kapan aja gitu. Nah, sedangkan di Redmi Note 11 Pro 5G, ini dia kotak juga, flat juga, cuma di bagian sudutnya dia nggak tegas, dia agak curve gitu ya. Jadi digenggam itu lebih nyaman. Ya, ini lebih nyaman daripada yang iPhone ya, daripada iPhone yang tanpa casing. Di sini lebih enak. Dan saya tim tanpa casing ya. Jadi handphone selalu saya pakein telanjang kayak gini karena lihat aja ya, bodinya juga bagus, dipegang gripnya juga enak. Mantap. Terus penempatan posisi speakernya juga menurut saya sih bijak ya. Di bagian bawah ada di sebelah atas, di bagian kiri ada di bagian bawah tapi agak naik. Jadi secara main ya, waktu kita main ngegame, speakernya nggak bakal ketutupan full dengan jari kita, dengan tangan kita. Ini oke banget, bijak dan tepat. Terus kalau ngomongin headphone jack-nya juga masih ada di sini. Di bagian kalau kita ngegame gini, di bagian kiri bawah. Nah, kalau kita mainnya normal seperti ini, rasanya kurang nyaman ya, karena dia ada di sini ya, ganjel banget lah. Jadi harus kamu balik seperti ini baru nyaman. Nah, waktu saya main Mobile Legends kemarin, saya langsung waduh, rasanya kayak udah lama banget gak ngegame pakai handphone yang ada lubang jack 3,5-nya. Efeknya apa? Efeknya suaranya bakal real time banget, nggak ada delay kayak di TWS. Ini sih nice banget. Terus sekarang kita ngomongin dari chipsetnya Snapdragon 695 ya. Waktu saya ngetes Antutunya pertama kali, itu kan baru datang handphonenya, baru aku install panas gitu kan. Antutunya cuma dapet segini aja. Nah, padahal kan ini kan diklaim 400.000. Kenapa seperti ini gitu kan? Nah, setelah saya ademin handphonenya, keesokan harinya saya charge penuh. Dan Antutunya naik ke angka lumayan sih. Nah, ke angka segini cuy. Wih, mantep lah. Hampir 400.000. Dan begini skor CPU, GPU, memori, dan UX-nya ya, kalau kalian mau nonton. Ya, ini terbilang bagus banget. Dari seri yang Snapdragon 73 sebelumnya, ini peningkatannya cukup luar biasa. Enak lah kalau dipakai buat ngegame pastinya. Lalu dari game turbonya juga udah yang terbaru, yang udah slide dari samping ya. Dimana kalau kita dulu tuh harus install dulu game turbo yang terbaru, tapi ini udah include. Secara penggunaan sih saya cuma merasa kayak beda tampilan aja sih. Untuk fitur-fiturnya saya belum menemukan sesuatu yang baru sih. Terus lanjut ke game pertama, yaitu game Mobile Legends, game enteng kereweng lah. Untuk zaman sekarang termasuk jajaran game ringan ini. Game ringan dan banyak playernya, jadi seru. Untuk Mobile Legends Bang Bang, kalian tuh dapat di refresh rate
refresh rate-nya tuh cuma mentok di 60 fps aja di high. Untuk grafiknya bisa sampai ultra. Nah, ini bagusnya Xiaomi. Kalau Mobile Legends pasti sering banget dapat ultra, dimana yang lain masih mentok di high gitu kan. Jadi emang untuk Mobile Legends aku rasa cukup maksimal ya. Tapi menurutku masih bisa lah refresh rate-nya diangkat ke 90 fps. Kalau 120 bakal mungkin agak keteteran dan panas dan mubazir juga, karena nggak terlalu kerasa juga kalau game Mobile Legends FPS-nya sampai 120. Dan ketika aku bermain selama 19 menit, baterai itu cuma berkurang 5% aja. Dan FPS rata-ratanya aman. Ya 60 FPS rata sih enggak, cuma ya 58, 59, 60 gitulah, muter-muter di situ aja dan tergolong rata sih dan aman dan nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Baterainya juga mantep banget sih, 19 menit bermain 5%. Ini udah lama banget saya nggak main Mobile Legends dengan pemakaian daya yang seirit ini. Ini serius, irit banget, saya suka sih. Terus game kedua, saya lompat lagi ke PUBG ya. Dan PUBG sayangnya di sini cuma mentok di smooth ultra aja, nggak ada smooth extreme. Apalagi 90 fps. Jadi ya mau nggak mau FPS-nya mentok aja di 40 fps yang tertinggi ketika main di smooth ultra. Hero-nya lancar, dibuat nembak juga enak. Cuma saya aja yang waktu main noob aja sih. Ditambah lagi waktu main direkam kamera itu aduh, beratnya minta ampun, makin noob saya. Jadi ya seperti ini permainan saya yang ala kadarnya. Tapi kalau ditanyain FPS-nya ya dari 37 ke 40 lah, 37, 38, 39, 40. Tapi buat saya pribadi ini sih udah tergolong rata banget dan nggak kerasa frame dropnya. Tapi ya cuma sebatas smooth ultra aja, dimana seharusnya bisa lebih tinggi nih. Jadi tinggal tunggu update softwarenya aja, karena ini juga termasuk chipset yang baru banget. Lalu lanjut ke Genshin Impact. Wah, ini Genshin Impact ini udah kayak apa ya, setara sebuah benchmark. Karena Redmi Note 11 Pro 5G ini harganya ada di 4,3 ya, saya beli secara offline. Jadi saya rada kejem ini, ngetesnya di highest 60 fps dulu biar sama kayak handphone Poco X3 GT yang saya beli di harga 4,2 dengan performa yang gila. Dan akhirnya di highest 60 fps ya keteteran sih. Untuk fps-nya sih awalnya bisa sampai 45 fps ya, awalnya doang bentar. Terus habis itu ya turun dari 20 ke 30-an, 20 ke 30-an, dari battle jalan 20 30-an. Dan aku rasa throttle-nya juga ada ketika udah main di sekitar 20 menitan menuju ke 30, ini ngedrop lagi bisa sampai belasan sampai 20-an aja. Terus bermain selama berapa ini? 30 menit, baterainya di settingan highest 60 fps berkurang 12%. Dengan performa yang seperti itu. Ya memang ini chipsetnya emang seharusnya nggak dipasang di settingan yang tertinggi sih. Emang saya rada kejem aja kali ini. Jadi emang secara performa ini bakal dihabisin lah sama Poco X3 GT. Jadi memang Poco X3 GT performanya gila banget. Secara Antutu juga bisa dibilang hampir 2 kalinya ya dari Snapdragon 695, hampir. Cuma ya tahu sendiri ya, emang dari harganya mirip, tapi kalau yang Poco X3 GT dia memang dananya dikhususin ke chipsetnya aja, sama UFS-nya juga bagus, jadi performanya gila. Cuma yang dikorbankan adalah layar IPS dan bodi plastik. Nah, sedangkan kalau di Redmi Note 11 Pro kalian dapat layar AMOLED, bodi kaca, modelnya cantik, pokoknya all rounder banget. Walaupun secara performa memang nggak begitu istimewa ya. Jadi tinggal kalian pilih mana yang mau dikorbankan, mau milih chipset doang atau mau milih yang all rounder aja gitu. Terus saya main ke settingan lowest 60 fps. Nah, di sini baru deh frame rate-nya agak bagus, bisa sampai ke 40-50 di awal permainan. Nah, cuma waktu menuju ke 20 menit ke 30 ya itu mulai terjadi frame drop lagi. Jadi kalau ditanya rata-rata frame drop-nya jadi sama ya. Jadi bisa sampai ke 20-an, 30-an, kadang juga masuk ke belasan dikit-dikit gitu kan.
Cuma kalau handphonenya bisa kalian jaga suhunya adem, ini bisa kejaga di 30-an atau 20-an fps ke atas lah. Nemu 50 fps, 40 fps juga gampang banget kalau kalian pakai fan cooler. Nah, ketika kalian main di settingan lowest 60 fps selama 30 menit, baterainya sih cukup irit sih. Dia cuma berkurang 8% aja. Dan memang buat aku pribadi lebih nyaman main di settingan lowest 60 fps daripada yang highest 60 fps. Ya iyalah ya. Kalau kalian ingin naikkan grafik kalian ke medium juga bisa, tapi aku rasa cuma ke 30 fps aja. Kalau ke 60 fps ya mungkin nggak akan nyampe ke sana ya. Jadi sweet spotnya ada di medium 30 fps. Kalau kalian mau dapet fps yang lebih tinggi, main di lowest 60 fps. Terus juga kalau kalian tanya suhunya gimana bang waktu bermain game? Wah ini bro sudah lama saya nggak ngerasain hal seperti ini. Suhunya bisa dibilang adem. Untuk Mobile Legends dan PUBG ini sih dibilang aman ya suhunya ya. Jadi nggak bakal mengejutkan. Apalagi kalau dibandingkan dengan Redmi Note 10 Pro tahun lalu. Ini jauh lebih adem. Redmi Note 10 Pro yang tahun lalu saya tuh selalu ngeluh ya. Ini handphone tipis cantik tapi kok cepet panas. Nah sedangkan di Redmi Note 11 Pro ini jauh lebih adem. Untuk Genshin Impact sendiri juga bisa dibilang ya anget-anget aja. Dan pokoknya nyaman di tangan, apalagi tangan saya ini termasuk yang kulitnya tipis loh, tapi saya masih bilang ini masih nyaman dan cuma panasnya aman lah, angkat-angkat aja. Apalagi kalian yang kulitnya tebel-tebel di tangan mungkin nggak rasa apa-apa gitu kan. Terus ditambah lagi ya bodinya kaca flat. Ketika kalian pasang fan cooler ini bakal pas banget. Saya masang di fan cooler kan, bisa sampai di sini deket sama prosesornya, mantap. Jadi ketika saya main Genshin Impact di settingan lowest 60 fps, fps-nya bisa dapat cukup tinggi di 40-50 dan terjaga cukup lama. Ini memang unggulnya ya Redmi Note 11 Pro 5G ini. Dia udah flat, cocok banget dengan fan cooler, ditambah lagi bodinya kaca. Jadi penyebaran suhu dinginnya akan jauh lebih baik. Terus di sini karena bodi kaca, kalian juga bakal anti jamur walaupun kalian pakai casing. Kalau kalian bodi plastik, kalian pakai casing pasti pada jamuran. Aduh. Jadi ini mantep banget bodi kacanya, Gorilla Glass depan belakang anti jamur, dipakai buat ngegame tergolong dingin, dikasih fan cooler jadi makin maksimal. Tapi kalau ditanya suhu panasnya, aku rasa kok cukup merata ya kali ini ya, sampai ke bawah-bawah seperti ini sih. Jadi aku rasa untuk pengalaman gamingnya ini udah bagus. Udah sangat baik, tinggal tunggu update softwarenya aja yang menjadikan handphone ini menjadi lebih baik lagi. Jadi segitu aja pengalaman saya gaming dengan Redmi Note 11 Pro 5G. Apalagi ya belum saya bahas ya, speakernya oke sih, speakernya oke, lantang banget dan